Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran produk KIK dan kue Indonesia dengan materi bahasannya yaitu tentang Indonesian KIK. Yang dimaksud dengan KIK adalah kue yang terbuat dari campuran adonan yang terdiri dari tepung, gula, telur, garam, susu, aroma, lemak yang dikembangkan atau tanpa bahan pengembang. Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan cake yaitu tepung terigu, gula, telur, dan lemak. Tepung terigu yang biasa digunakan yaitu tepung terigu yang berprotein sedang. Sedangkan untuk gulanya bisa menggunakan gula pasir atau ada juga yang menggunakan gula merah. Untuk telur, telur yang biasa digunakan yaitu telur ayam negeri. Bahkan ada juga yang menggunakan telur ayam bebek. Cuman biasanya kalau menggunakan telur ayam bebek itu biasanya tercium bau amis. Sedangkan untuk lemaknya yaitu bisa menggunakan mentega atau margarin. Sedangkan untuk bahan tambahannya yaitu biasa menggunakan susu. Susu yang digunakan biasanya adalah susu bubuk, menambahkan garam untuk memperkuat rasanya. Ada yang menambahkan air dan ada juga yang tidak, serta ada bahan pengembangnya. Bahan pengembang di sini bisa bermacam-macam, bisa baking powder, bisa baking soda, atau piek. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis cake-nya. Di sini, cake terbagi kepada beberapa jenis. Yang pertama yaitu chiffon cake. Chiffon cake adalah cake yang tinggi, ringan, dan halus yang dibuat dengan mencampurkan kuning telur dan minyak, tepung terigu, serta baking powder. Sedangkan untuk putih telurnya dan gula itu biasanya dikocoknya terpisah. Jadi dalam wadah yang terpisah. Nanti setelah mengembang keduanya baru dicampurkan. Untuk jenis cake yang kedua yaitu sponge cake. Sponge cake ini merupakan adonan yang pengocokan putih telurnya terpisah dengan kuning telur. Jadi putih telurnya itu dikocok dengan gula sampai kaku. Sedangkan untuk kuning telurnya itu dikocok terpisah juga, tapi dicampurnya dengan bahan-bahan yang kering. Setelah itu baru dicampurkan, kemudian dibakar. Dan teksturnya ini biasanya lebih ringan. Jenis cake yang ketiga yaitu butter cake atau kita lebih sering menyebutnya dengan kue bolu. Cake ini biasanya memiliki ciri yang lebih padat dari sponge cake karena menggunakan mentega yang lebih banyak dan proses pembuatannya itu diawali dengan pengocokan mentega hingga pucat dan lembut lalu baru masuk telur satu persatu. Kemudian disusul dengan bahan-bahan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah Genoa cake. Adalah putih adalah cake yang proses pembuatannya yaitu dicampurkan antara putih dan kuning telurnya. Jadi dikocok secara bersamaan dengan gula sampai ringan dan halus, baru ditambahkan dengan minyak atau mentega cair sedikit. Dan biasanya untuk Genoa cake ini itu tanpa bahan pengembang. Di bawah ini ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk membuat Indonesian cake. Yang pertama adalah mixer. Mixer adalah alat yang digunakan untuk mengaduk adonan sebelum menjadi kue atau roti. Mixer di sini banyak sekali jenisnya. Ada mixer duduk dan ada juga mixer yang manual menggunakan tangan tanpa ada dudukannya. Yang kedua adalah timbangan. Timbangan di sini dapat diartikan sebagai alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Misalnya untuk mengukur jumlah terigu yang digunakan untuk satu resep, terus mentega yang digunakan untuk satu resep, ini bisa menggunakan timbangan.
Alat yang ketiga yaitu baskom. Baskom di sini adalah wadah yang biasa digunakan untuk menguleni adonan yang akan kita olah agar adonan bisa tercampur rata dan kalis. Alat yang keempat yaitu spatula. Spatula ini digunakan untuk menguleni bahan dasar adonan yang halus dan lembut sehingga dapat tercampur rata. Spatula ini banyak sekali jenisnya. Ada yang berbahan dasar karet dan ada juga yang berbahan dasar plastik. Yang kelima adalah loyang. Loyang fungsinya untuk menyimpan atau membentuk suatu adonan kue sebelum dipanggang. Loyang ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang persegi, dan bahkan ada yang bentuknya karakter. Tergantung jenis cake apa yang ingin kita buat atau temanya apa yang ingin kita buat. Alat yang terakhir yaitu oven. Oven di sini ada alat yang digunakan untuk memanggang kue sampai matang. Jenisnya ini banyak sekali. Ada oven yang disebut dengan oven konvensional, ada oven listrik, oven konveksi, ada oven gas, dan ada juga oven kompor. Kalau oven kompor tentu saja adalah oven yang biasa kita gunakan di rumahan ya. Jadi yang seperti ini gambarnya. Jadi nanti kalian bisa lihat di dapur bagaimana bentuk-bentuk oven atau di industri. Itu biasanya ovennya lebih besar-besar. Bahasan selanjutnya yaitu tentang kriteria cake yang bagus. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bahan yang digunakannya, alat yang digunakannya. Nah, itu tentu harus benar-benar sesuai dengan sanitasi dan hygiene-nya. Nah, untuk kriteria cake yang bagus itu diantaranya yang pertama yaitu cake-nya harus simetris. Jadi bentuknya harus rata semua ya. Jadi tidak ada yang pendek sebelah atau biasanya bantat gitu ya. Terus yang keduanya yaitu warna cake-nya harus cerah. Jadi tidak terlalu tua atau kalau ini mah lebih ke gosong ya. Terus yang ketiga yaitu volume cake-nya tidak terlalu kecil. Jadi sesuai dengan ukuran loyang yang digunakannya. Terus yang selanjutnya yaitu pori cake-nya lembut dan tidak kasar. Jadi pori-porinya itu halus, lembut. Terus tekstur cake-nya tidak ada gumpalan dan harus jadi itu biasanya akan terlihat ketika kita pas pencampuran adonan. Kalau pencampuran terigunya tidak rata, itu nanti akan ada gumpalannya. Terus yang selanjutnya itu aroma cake-nya harum dan segar. Jadi aroma khas dari cake yang dibakar. Demikian untuk materi hari ini tentang Indonesian Cake. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya di Google Classroom atau bisa lanjut ke media WhatsApp. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya nanti di dapur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.